Otto Gideon Wantik melanjutkan pendidikan S1-nya di Kalimantan Timur dengan mengambil jurusan pastoral pemuda di teologi. Tak pernah berencana menjadi atlet, namun perjalanan hidup membawanya menjadi salah satu atlet dengan prestasi cemerlang di cabang olahraga binaraga Indonesia. Otto lahir di Wamena, Papua, 3 Oktober 1985 dan berangkat ke Kaltim pada tahun 2004 silam. Di sanalah ia mulai mengenal dunia olahraga. Otto mulai mengikuti kejuaraan pada tahun 2005 di Jawa Timur dan mendapatkan posisi keempat. Setelah itu ia mengikuti sejumlah kejuaraan daerah, kemudian berlanjut hingga PON Riau tahun 2012 membela Kalimantan Timur mendapatkan medali perunggu. Dalam gelaran Prapon Jawa Barat tahun 2016, ia berhasil menempati posisi puncak sehingga bisa lolos ke PON. Awalnya finish di tempat ketiga, tapi akhirnya bisa mendapatkan emas setelah 2 atlet peraih emas dan perak terjerat kasus doping. Butuh waktu 15 tahun bagi Otto untuk kembali ke Papua. Setelah mengikuti seleksi, ia akhirnya bisa menjadi bagian dari tim PON Papua. Didorong oleh rasa rindu dan kebanggaan jika bisa mengharumkan nama daerah asalnya dalam turnamen nasional yang dilaksanakan di tanah sendiri. Usahanya tak sia-sia, Otto akhirnya mempersembahkan 1 medali emas untuk Papua di kelas 65 kg. Salam jumpa dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet cabang olahraga binaraga yang kemarin dalam gelaran PON 20 tahun 2021 berhasil mendapatkan medali emas di kelas 65 kg. Di sini ada Otto Gideon Wantik. Ya. Selamat sore kakak, apa kabar? Selamat sore, puji Tuhan, luar biasa baik. Iya, dan kemarin berhasil mendapatkan medali emas di kelas 65 kg. 65 kg. Ya. Dan apakah memang ini sudah jadi targetnya atau tidak berharap dapat emas tapi kemudian akhirnya dapat, atau mungkin seperti apa target sebenarnya dan apakah sesuai atau seperti apa ceritanya? Silahkan, boleh diceritakan sedikit. Ya, ini memang punya target. Oke. Ya, punya target dan punya kerinduan untuk berikan yang terbaik untuk tanah leluhur Papua, mau menyumbangkan medali emas. Itu jadi doa, dalam pergumulan doa saya itu selalu menjadi pergumulan. Dan akhirnya dijawab. Iya, akhirnya Tuhan percayakan medali emas untuk dipersembahkan bagi Papua. Dan kemarin tentu bukan hal yang mudah untuk sampai ke sini. Ada melalui berbagai macam pelatihan, bermacam upaya, daya dan upaya dilakukan. Pelatihannya juga pasti bukan yang ringan, tapi juga tentunya membutuhkan kerja ekstra keras, baik dari para pelatih, para pengurus, dan dari atletnya sendiri sampai ke pertandingannya. Dan mungkin perjalanannya seperti apa kemarin, mungkin bisa sedikit diceritakan apa yang menjadi kesan-kesannya dan kemudian perjuangan kemarin ketika hingga meraih medalinya seperti apa? Kalau perjuangan, saya sempat sakit. Oke. Ya. Kapan? Saya sempat sakit paru-paru basah sebelum masuk PON 2020 ya, awalnya. Jadi sempat nginap. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk main di PON 2020, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Dan saya bersyukur, walaupun keadaan seperti itu, saya tetap bersyukur. Dan saya percaya pasti saya akan sembuh. Walaupun saya harus berobat 9 bulan ya, tapi saya tetap bersukacita, mengucap syukur. Dan puji Tuhan, dengan COVID, Tuhan bilang tunda.
ke 2021. Betul. Jadi saya bilang, waduh, wow Tuhan terima kasih. Akhirnya saya bisa pemulihan itu lebih baik. Dalam proses pengobatan saya tetap latihan semangat sampai bisa tuntas berobat, dan di PON 2021 ini benar-benar surprise. Tuhan Wah, kasih. ini luar biasa ya. Jadi kesaksian untuk kita semua bahwa Tuhan memang sudah mengatur yang terbaik buat Kakak Otto, sehingga akhirnya terjadi COVID ini ditunda, dan kemudian bisa berobat tuntas, dan kemudian sehat lagi, dan kemudian berlatih lagi. Dan apakah ketika berlatih setelah habis sakit itu ada kesulitan-kesulitan yang dialami? Iya, saya sempat sakit lagi di Jakarta. Oke. Saya sempat sakit lagi karena saya harus ngejar berat badan dari berat bobot saya 99. Saya sudah 2019 2020 saya sudah pelan-pelan kasih turun. Sudah dapat di berat 70, saya mau turun ke 69 ke bawah. Saya sempat Tuhan izinkan untuk saya sakit MAH, asam lambung saya meningkat. Kemudian kena di liver, jantung. Hasil tes darah saya itu kena semua. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Saya bilang begitu, saya bilang Tuhan pasti sembuhkan kalau Tuhan izinkan ini. Karena sebelum-sebelumnya juga saya sudah sakit yang luar biasa. Dan saya hanya bersyukur, puji Tuhan. Dalam proses itu saya sempat komunikasi dengan saya punya pengurus, Bapak saya sakit seperti ini. Dan saya berobat, saya komunikasi dengan Bapak Billy Watori sebagai pengurus saya, dan juga pelatih-pelatih saya. Mereka support, dan teman-teman mereka support, mereka antusias. Itu saudara Otto lagi sakit. Akhirnya komunikasi udah berjalan, cepat-cepat pergi berobat, dikasih obat lah saya, obat liver dan itu dikasih vitamin. Puji Tuhan saya minum, sudah habis, cek lagi, bukannya menurun tapi meningkat. Saya bilang puji Tuhan tidak apa-apa, saya tetap bersyukur. Kadarnya itu meningkat malah. Jadi saya tetap bersyukur, dan sempat saya ada beli obat lagi untuk berobat. Sempat jantung saya ini panas ketika saya harus turunin berat badan, kurangin air, sempat panas di sini. Mungkin karena asam lambung. Iya, karena asam lambung panas. Kemudian saya tetap bawa dalam doa. Puji Tuhan, perlahan-perlahan saya stop dengan suplemen semua. Sejak Juli saya stop, suplemen stop semua. Dan saya tidak konsumsi sampai Agustus, sampai akhirnya sembuh. Sampai saya sembuh, dan sampai persiapan dari 99 turun ke 66, itu saya bilang aduh Tuhan terima kasih, berat badan sudah masuk 66. Kemudian sampai mau berangkat ke sini, berat badan saya itu sudah 65, sampai sudah masuk 65. Jadi saya bilang wah Tuhan terima kasih. Dan kondisi seperti itu Tuhan kasih kekuatan buat saya, dan saya selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Utama yang saya lihat itu dekatkan diri sama Tuhan, itu kunci utama. Jadi Tuhan buka jalan. Ini bisa jadi juga motivasi dan juga pelajaran buat semua ya, dan juga buat atlet-atlet lain yang sementara berjuang juga, karena bukan tidak mungkin ada banyak yang mengalami hal seperti yang Kakak Otto alami juga. Dan untuk keluarga sendiri bagaimana supportnya kepada Kakak Otto? Sudah berkeluarga? Untuk keluarga selalu kasih support dari orang tua di kampung. Kemudian saya selalu dikasih ingat untuk kasih turun berat badan, dan selalu didoakan. Selalu didoakan. Saya bersyukur punya keluarga yang selalu mendoakan saya. Bahkan banyak saya punya pendoa ya, banyak. Baik saya sebelumnya di Kalimantan, bahkan di Papua sendiri, saya punya orang tua sendiri, orang-orang yang suka berdoa. Jadi saya bersyukur ada di tengah-tengah mereka, dan mereka punya support doa yang sungguh luar biasa buat saya. Sehingga kemenangan yang Tuhan kasih semua karena campur tangan Dia, bukan karena kekuatan saya. Kakak Otto sendiri pertama kali ikut kejuaraan, ikut event kapan? Saya pertama kali ikut 2012 PON di Riau. Kemudian itu juara 3. Saya bawa nama Kaltim ya, Kalimantan Timur. Dan saya masih di Kaltim juga. 2016 nyumbang medali perak perunggu, tapi karena di kelas saya itu kena doping, tuan rumah sama Bangka Belitung, jadi saya otomatis naik juara 1, Tuhan izinkan.
Dan untuk kejuaraan yang paling diingat oleh Kakak Otto, yang paling berkesan itu apa? Oh, itu PON 2016, karena saya sempat berdoa waktu itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan kasih medali emas. Puji Tuhan, waktu prapon saya memang Tuhan percayakan untuk emas. Kemudian di PON juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih saya di medali emas di prapon, PON juga saya minta medali emas. Kemudian setelah bertanding, ternyata saya tidak dipercayakan untuk emas. Saya dapat dikasih juara 3. Ya. Jadi saya sempat pulang, saya berdoa, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk meminta medali emas. Ternyata di balik itu saya mengucap syukur dan pulang. Nanti Desember baru dengar hasil doping bahwa di kelas saya itu kena doping. Nah, di situ saya bilang, wah Tuhan, ini apakah benar? Gitu. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ya. Dan sekali lagi seperti yang saya tanyakan ke atlet-atlet yang lain yang akan mendapatkan bonus dari pemerintah, ya kan, dari hasil kerja keras ini, itu akan digunakan untuk apa? Pertama saya akan memberi untuk perpuluhan. Itu yang utama, karena dalam hidup saya berkat yang Tuhan kasih saya harus kembalikan lagi. Gitu. Dan seterusnya saya bisa pakai untuk kebutuhan. Mungkin saya belum punya rumah dan lain-lain. Dan untuk ke depan, rencana ke depan apa? Rencana ke depan, kalau Tuhan masih kehendaki untuk tetap sehat, mempersiapkan diri untuk PON Aceh. Kemudian sebelum ke Prapon Aceh, kami ada SEA Games. Kami ada SEA Games. Kalau Tuhan masih kehendaki kami masih tetap sehat, mempersiapkan diri untuk ke sana. Baik. Dan apa yang menjadi harapan dari Kakak Otto sendiri untuk para pengurus ataupun pemerintah daerah terkait dengan karir dari Kakak Otto sendiri ataupun untuk pembinaan olahraga ini ke depan, dan juga mungkin Kakak Otto berkenan memberikan motivasi bagi anak-anak muda Papua untuk bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya, untuk pesan kepada pemerintah Papua, Bapak Gubernur, terima kasih sudah punya antusias yang besar untuk kami jadi tuan rumah dan bisa kami dipercaya untuk berprestasi. Harap saya pesan agar kami atlet-atlet yang belum punya pekerjaan, kami tidak selamanya jadi atlet yang kuat, yang hebat, tapi kami pasti suatu saat akan pensiun. Akan pensiun. Nah, saya sendiri belum ada pekerjaan, belum ada pekerjaan, dan pesan saya untuk atlet-atlet yang masih di bawah saya harus punya semangat untuk berjuang, karena Tuhan sudah kasih anak-anak Papua itu punya potensi yang luar biasa. Betul sekali. Potensi yang luar biasa. Jadi jangan punya pemikiran bahwa saya tidak bisa. Tidak, kita luar biasa potensi yang Tuhan kasih buat anak-anak Papua. Jadi kita punya kesempatan itu jangan sia-siakan untuk hal-hal yang negatif. Contoh, kita pakai untuk minuman keras, lalu masa muda itu sia-sia dan kita tidak punya tujuan dan tidak jadi berkat. Seperti itu. Baik, Otto seperti apa? Otto sama, dia sebagai memang agak ini juga temperamennya pasti nakalnya untuk latihannya juga susah seperti itu. Tapi ya dengan malasnya latihan atau apa, kan kita harus imbangi di situ supaya anak ini jangan sampai malas. Masalahnya apa, kita mesti harus jadi orang tua buat dia. Iya, baik. Dan mungkin terakhir persiapan ke depannya ini untuk tim ini, pelatihannya lagi seperti apa?
Ya, untuk kedepannya kami mohon supaya KONI, dalam hal ini pemerintah daerah dengan fasilitas yang ada, fasilitas yang mewah yang diberikan oleh daerah ini mungkin lebih ada perhatian lagi supaya di PON-PON berikut, misalnya PON Aceh, kami bisa mendapatkan medali lebih lagi. Gitu. Baik. Ya, baik, seperti itu, dan terima kasih Kakak sudah boleh berbincang bersama dengan kami. Sukses terus pelatihannya, sukses terus atletnya, juga karirnya. Semoga bisa terus membawa harum nama Papua, nama Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tentang Otto. Iya, saya untuk Otto juga, Otto punya pengalaman, tapi belum sama seperti si Edo maupun dengan Cornelis Samo. Tapi dia punya jam terbang juga baik. Karena dia atlet ini jadi dari luar, bukan atlet dari Papua. Sama dengan si Amo. Karena Amo atlet dulu di Kaltim. Nah, Otto juga dari Kaltim. Kalau Edo memang besar Papua sampai sekarang masih tetap Papua. Iya, kalau orang dua ini Kaltim. Maka si Otto punya jam terbang juga di luar. Ke Jurnas sering dia ikut, dapat hasil. Nah, itu jadi memang potensi besar untuk kita, untuk mereka ini. Jadi sudah dikenal sebenarnya, dikenal di dunia binaraga Indonesia. Betul. Ya, itu sebabnya sangat diperhitungkan, dan semua yang ada di dunia binaraga Indonesia sudah mengenal mereka. Siapa itu Edo, siapa itu Amo, siapa itu Otto. Dan kemudian kemarin sudah mendapatkan 3 medali emas, di mana ini ternyata di luar ekspektasi juga kan, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Benar sekali, jadi memang yang menjadi target kita dari 7 nomor yang ada untuk pelatih dan kami Pemprov tidak bermuluk-muluk dalam memasang target. Tidak memuluk-muluk. Kenapa? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa provinsi-provinsi yang lain memiliki kualitas yang luar biasa. Itu sebabnya kami ini merasa bahwa kami punya kekurangan. Itu sebabnya dari kekurangan itu bagaimana kita membuat sehingga kekurangan itu menjadi lengkap, sesuatu yang memang betul-betul tidak kekurangan bagi kami. Jadi itu memotivasi kita sebenarnya ya. Jadi kita tidak menganggap remeh provinsi lain. Provinsi lain itu lawan-lawan yang terberat buat kita. Jadi kekompakan baik dari tim yang kita selalu mengadakan meeting-meeting, ada persoalan kita meeting, rapat internal, kita bicarakan apa kendalanya, kita cari solusinya dengan pelatih, kita berikan support, spirit buat teman-teman atlet, pelatih juga konsen dalam memberikan program-program latihan mereka terhadap atlet, ya semua jalan dengan baik, walaupun ada tantangan dan halangan, itu berkelanjutan terus, jadi mulai dari TC jalan, habis itu kita masuk lagi dengan TC terpusat kita mulai penginapan ada di Hotel Premier Entrop, kurang lebih 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan itu kita keluar, kita geser bulan Mei tahun ini 2021 itu di Wisma Atlet. Kita geser dari Wisma Atlet itu bulan Juni, kita gesernya ke Jakarta, Taman Mini Padepokan. Itulah tempat di mana atlet-atlet kita setiap PON pasti ada di situ dan melakukan TC di situ. Baik. Nah, itu sudah betul sekali. Baik, dan untuk selanjutnya mungkin ya, ke depannya. Oke, kita sudah selesai dengan PON Papua, dan untuk ke depannya nanti dari Bapak sendiri. Ke depan sebenarnya harapan saya itu banyak, karena sedikitnya pengalaman saya dengan atlet ini dalam menangani mereka untuk membentuk atlet binaraga yang siap itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau ada buah itu dia prosesnya dia mulai kecil, setelah itu dia akan besar dan pada akhirnya dia akan menguning. Itu menunjukkan bahwa buah itu sudah matang. Jadi untuk mempersiapkan atlet binaraga juga tidak semudah yang kita pikir. Hari ini 1, 2 tahun, 3 tahun jadi. Tidak perlu kematangan dalam mempersiapkan otot-otot itu. Perlu sekali. Itu sebabnya harapan saya ke depan, khusus untuk senior yang ada, para atlet yang ada, ini berterima kasih karena PON ada di Papua. Jadi ketika
mereka bertanding di Papua, ini memberikan motivasi khusus bagi generasi kita yang ada di tanah Papua ini, khususnya anak-anak pencinta olahraga binaraga. Memberikan sesuatu yang positif bagi mereka sehingga orang juga bisa melihat, orang punya keinginan untuk mau berlatih. Betul. Jadi ketika berlatih, pengurus yang sudah terbentuk tadi, saya punya harapan juga, artinya kita tidak sampai di sini, atau kita tidak sebatas ya sampai di situ. Betul. Waktu kita sebenarnya panjang untuk menciptakan prestasi ini kan tergantung pengurus. Apalagi Papua sangat berpotensi. Sangat punya untuk olahraga potensi. ini. Tapi kalau pengurus kita tidak konsisten, Betul. maka susah. Pengurus harus konsisten sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik. Jadi menyiapkan prestasi ke depan binaraga ini ya kita harapkan dukungan pemerintah dalam hal ini melalui KONI provinsi yang ada untuk kita punya atlet yang ada yang masih bisa berkarya terus, yang masih muda, kita pertahankan dengan jaga mereka. Jangan setelah PON kita lepas, nanti susah. sekali. Kita drop, jangan kita waktu mau PON baru kita tarik 3 bulan, 6 bulan masuk TC. Nah ini kita ketinggalan. Sedangkan provinsi lain dorang, ada provinsi lain dari atlet-atlet yang mereka itu korban sendiri. Untuk mencapai hasil itu dorang korban sendiri. Betul. Seperti itu. Tapi pada akhirnya dorang dapat hasil. Jadi kita pun demikian ya. Mungkin selama TC yang ada sebelum TC atau setelah PON nanti ini kan mereka pasti latihan sendiri. Kebutuhan nutrisi pasti mereka sendiri. Suplemen pasti mereka sendiri. Yang kita harapkan ini dipertahankan terus. Sehingga tetap kualitas kita terjaga untuk PON-PON berikut dan juga untuk regenerasi yang baru kita siapkan deh jauh hari. Sehingga mereka juga bisa mempersiapkan kualitas mereka sendiri, atlet yang ada untuk menggantikan senior yang ada sebenarnya. Ini Betul. harapan kita. Harus ada Harapan. regenerasi. Karena untuk membentuk suatu otot itu dari seorang binaraga itu tidak mudah. Bukan Tidak mudah. ada proses yang harus Ada proses. Perlu mental yang kuat. Ya, ketegaran dari dia siap untuk maju ya. menjadi seorang binaragawan. Baik, luar biasa. Oke, dan terima kasih Pak Billy sudah berbincang dengan kita. Terima kasih Mbak. Harapannya sih ini bisa terus berjalan dengan baik untuk binaraga, terus sukses dan tentunya perjuangan dari mereka-mereka ini nantinya akan terus dilanjutkan. Ada bibit-bibit baru dari Papua juga, anak-anak Papua khususnya yang bisa melanjutkan prestasi dari para seniornya. Terima kasih Pak Billy, sukses selalu. Terima kasih. Sukses Selalu. Sukses binaraga Papua. Ya, dan terima kasih pemirsa, Anda sudah boleh bersama berbincang dengan kami semua. Semoga perbincangan kami bisa bermanfaat untuk Anda. Demikian kami akan segera kembali.